Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel Peggy Aryani. Hari ini kita akan membahas tentang GLB dan GLBB. Yuk tonton videonya sampai habis. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Mobil bergerak lurus pada lintasan yang berliku, sehingga jarak dan waktu yang dibutuhkan bertambah. Begitupun juga dengan kecepatannya, ia akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan. Jadi bisa kita sebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Lain halnya pada sepeda, ia melaju dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Sepeda tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami adalah gerak lurus beraturan. Oke, yang pertama kita akan membahas gerak, jarak, dan perpindahan. Gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuan. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Dan perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Contohnya, di sini ada sebuah motor, dia bergerak ke arah kanan dengan jarak 3 km. Kemudian motor itu kembali dengan jarak 2 km, dia kembali ke arah kiri. Maka jaraknya 3 ditambah 2 yaitu 5. Nah, untuk jarak ini dia tidak melihat arah. Nah, sekarang untuk perpindahan. Kalau perpindahan dia melihat arah. Jadi dia posisinya kan tadi awalnya dia bergerak 3 km ke kanan, tapi balik lagi ke kiri dengan jarak 2 km. Berarti 3 dikurangi 2 hasilnya 1 ya, karena dia berlawanan arah kembali lagi gitu. Jadi perpindahannya cuma 1 km. Selanjutnya, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Dan ini merupakan besaran skalar, artinya tidak memiliki arah, jadi cuma ada nilainya saja. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan persatuan waktu. Nah, ini besarannya vektor, artinya dia memiliki nilai dan juga arah. Dan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Ini juga merupakan besaran vektor, dia memiliki nilai dan juga arah. Contohnya, sebuah mobil bergerak 80 km per jam, maka ini disebut dengan kelajuan. Kemudian jika sebuah mobil bergerak 80 km per jam ke utara, maka ini disebut dengan kecepatan. Selanjutnya, gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatannya tetap atau V-nya sama dengan konstan dan A-nya sama dengan 0. Ya, artinya tidak ada percepatan untuk GLB. Rumusnya Pi sama dengan S per T. S-nya adalah jarak yang ditempuh, V-nya kecepatan, T-nya waktu yang diperlukan. Selanjutnya, grafik gerak lurus beraturan. Nah, yang pertama kita lihat grafik hubungan V terhadap T. Nah, ini menunjukkan bahwa kecepatan benda ini selalu tetap, tidak bergantung pada waktu, sehingga grafiknya merupakan garis lurus yang sejajar dengan sumbu T. Sementara itu, hubungan jarak yang ditempuh atau S terhadap T dapat dikatakan jarak yang ditempuh ini berbanding lurus dengan waktu. Jadi semakin besar waktunya, makin besar juga jarak yang ditempuhnya. Selanjutnya, kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan berubah terhadap waktu dan percepatannya tetap. Jadi kecepatannya berubah.
dan percepatannya konstan, berarti A-nya konstan, V-nya berubah. Nah, persamaan GLBB dapat ditulis. Yang pertama ada persamaan VT sama dengan V0 ditambah AT. Yang kedua, S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT-nya adalah kecepatan akhir, V0-nya kecepatan awal, S-nya jarak yang ditempuh, A-nya percepatan, dan T-nya waktu yang diperlukan. Selanjutnya, grafik gerak lurus berubah beraturan. Nah, gambarnya seperti ini ya, bisa dilihat. Ada grafik percepatan terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan ada grafik jarak terhadap waktu. Oke, biar lebih paham, kita langsung aja ke contoh soal. Nah, kita baca dulu nih soalnya. Jika Salma mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan 36 km per jam selama 10 sekon, maka jarak yang ditempuh oleh Salma adalah. Nah, di sini diketahui V sama dengan 36 km per jam. Dan kita ingat, di ini satuannya meter per sekon. Jadi dia itu harus dirubah dulu ke meter per sekon. 36 km per jam dirubah ke meter per sekon, hasilnya 10. Dan diketahui lagi ada T-nya itu 10 sekon. Yang ditanyakannya adalah S. Nah, kita gunakan rumus GLB, gerak lurus beraturan. S sama dengan V dikali T. V dikali T. V-nya 10, T-nya 10. Hasilnya 10 kali 10, 100 meter. Jadi jarak yang ditempuh oleh Salma itu 100 meter. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal lain. Yuk, dibaca dulu soalnya. Sebuah mobil mulai bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap 4 meter per sekon kuadrat. Kecepatan mobil tersebut setelah bergerak selama 18 sekon adalah A12, B72, C30, D25, E80. Oke, seperti biasa, kita cari dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah V0. V0 itu jadi dia itu kan bergerak dalam keadaan diam. Jadi ketika diam berarti dia kecepatannya 0. Berarti V0-nya sama dengan 0. Terus ada percepatan. Percepatannya 4 meter per sekon kuadrat dan T-nya 18 sekon. Kita gunakan persamaan GLBB yang tadi, VT, karena yang ditanyakannya VT kan, kecepatan akhirnya. VT sama dengan V0 ditambah AT. V0-nya 0 plus A-nya 4 dikali T-nya 18, hasilnya 72 meter per sekon. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.